nama saya adalah Maria Margareta Erlin, MDes SDes. Saya adalah lulusan cum laude dari Magister Desain dengan IPK 3,91. Saya mengajar selama lebih dari 11 tahun di 6 universitas terkemuka di Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Indonesia dan juga BINUS. Saya saat ini akan memberikan kalian tips penting dalam perkuliahan, yaitu memberikan presentasi. Ya, jadi yang pertama kali harus kalian lakukan adalah mengucapkan salam. Salamnya ini adalah disesuaikan dengan jam berapa ya. Jadi kalau jam 6 pagi sampai dengan jam 10 itu hitungannya pagi. Kalau sudah lebih dari jam 10 yaitu jam 11 sampai dengan jam 1 itu kita bilangnya adalah siang. Jam 2 sampai dengan jam 6 sore itu disebutnya adalah sore ya tadi. Jadi setelah itu yaitu jam 7 sampai dengan seterusnya adalah malam. Oke? Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Pengucapan dari salam gitu, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kalian harus menyebutkan nama-nama orang penting gitu. Jadi semua presentasi, pidato, dan sebagainya kalian harus mengucapkan salam itu kepada orang-orang penting yang menyaksikan presentasi kalian gitu. Baik itu dosen penguji, ketua dosen gitu, dan lain sebagainya. Jadi pertama kali adalah yang disebutkan adalah paling pertama adalah orang yang paling penting yang hadir di acara presentasi kalian gitu, orang yang menyaksikan presentasi kalian. Dari paling penting turun kepada orang yang tidak terlalu penting. Tapi kalau bisa semua nama orang penting harus disebutkan. Apabila kalian sedang sidang, yang disebutkan adalah ketua dewan pengujinya gitu, misalnya dekan, kajur, dan lain sebagainya, itu yang kalian sebutkan gitu, ketua pengujinya. Terus kemudian nama-nama dari dosen penguji semuanya disebutkan satu persatu. Kalau bisa disebutkan gelarnya juga kalau untuk sidang ya, profesor, doktor, apa dan sebagainya itu disebutkan juga, itu akan lebih baik lagi gitu ya. Kalau untuk sidang ya, kalau untuk presentasi kelas cukup nama aja nggak apa-apa. Terus kemudian misalnya sampai ke orang yang misalnya kayak rekan sejawat atau misalnya teman-teman sekelas dan lain sebagainya, itu juga sebaiknya disebutkan juga. Nah, setelah itu kalian menyebutkan nama diri kalian gitu. Misalnya kalian ya sebutkan nama lengkap kalian. Kalau kalian itu sebagai tugas ya kalian sebutkan NIM-nya juga gitu. Saya Maria Margareta Erlin dengan kode NIM 11576 gitu misalnya. Jadi disebutkan juga kodenya gitu, karena itu membantu dosen ketika memberikan penilaian. Jadi jangan sampai salah nama dan ketukar, karena seringkali di dalam satu kelas itu kan ada beberapa anak yang namanya sama, misalnya beberapa anak namanya Muhammad, beberapa anak namanya Kevin gitu dan sebagainya gitu. Jadi bisa jadi ada Kevin A, Kevin B, Kevin C gitu. Jadi jangan sampai ketukar, jadi disebutkan juga NIM-nya gitu. Nah, setelah itu, setelah kalian menyebutkan nama, kalian bisa lanjutkan dengan mempresentasikan nama materi kalian gitu. Jadi misalnya penelitian, laporan, tugas dan sebagainya, kalian sebutkan misalnya riset pasar dari produk kolaborasi antara BTS dan McDonald dan pengaruhnya terhadap apa gitu dan sebagainya. Dan itu semuanya disebutkan secara lengkap, nama presentasi kalian, topiknya dan sebagainya. Selanjutnya kalian jelaskan latar belakang gitu. Kenapa kalian memilih objek tersebut untuk diteliti atau dijadikan tema dari tugas kalian atau dari tugas akhir dan sebagainya gitu. Jadi pokoknya kenapa kalian memilih objek tersebut? Kenapa kalian memilih objek BTS dan McDonald gitu? Misalnya kalian mengatakan bahwa telah menjadi suatu fenomena sosial yang cukup besar di mana BTS melakukan kolaborasi dengan McDonald sehingga banyak sekali orang-orang yang membeli produk tersebut dan sebagainya gitu. Kalian jelaskan gitu. BTS dengan jumlah fans yang diperkirakan sebesar bla itu, seluruh latar belakang itu kalian sebutkan dengan singkat, padat, jelas kenapa kalian memilih objek tersebut sebagai tema utama dari tugas atau penelitian kalian. Nah, setelah dari situ kalian sebutkan juga sejarah singkat aja. Kesalahan yang biasanya paling fatal sering dilakukan adalah kebanyakan tulisan ya, terus semuanya dimasukin ke dalam, terus kalian bacain teks yang ada di PPT kalian. Kalau orang mau baca tulisan yang ada di PPT kalian, itu namanya laporan, bukan presentasi. Oke? Jadi yang ada di dalam PPT, yang boleh ada di dalam PPT itu hanya adalah pointers aja, petunjuk kode untuk apa aja yang akan kalian sampaikan, tapi detailnya harus disampaikan secara verbal, seperti
kayak sekarang ini gitu. Jadi kita sampaikan sesuatu secara verbal. Saya hanya ada di depan saya ada pointers aja, saya mau ngomongnya seperti apa gitu. Nah, kalian bisa pakai contekan seandainya kalian gak hafal. Seperti saya sekarang nih, depan saya ada cue card. Jadi saya ingat poin-poin apa aja yang mau saya sampaikan ke kalian. Baik itu kalian presentasi melalui Zoom atau kalian presentasi di depan, gak ada salahnya kalian ada pegang panduan dan sebagainya gitu. Atau kalian lihat di PPT-nya itu sebagai panduan kalian juga bisa. Tapi kalian harus hafal dan menguasai. Kalaupun gak hafal, minimum kalian menguasai materinya secara cukup mendalam gitu. Jadi kalian harus lebih paham daripada orang yang kalian sampaikan materinya gitu, tentang objek yang kalian teliti. Jangan sampai kalian ngomong terus kalian nggak tahu apa-apa, itu ketahuan bukan kalian yang mengerjakan tugas itu ya, ketahuan bohongnya di situ. Oke, kemudian setelah kalian udah menjelaskan latar belakang masalah dan juga sejarah singkat, kalian bisa lanjut ke lampiran analisis dan data-data. Biasakan kalian untuk menampilkan hasil dari temuan kalian gitu, misalnya ada kuesioner dan apa sebagainya, analisis dan apa sebagainya, itu buktinya dipampangkan di depan, jadi kita tahu bahwa ada bukti valid kenapa kalian membuat tugasnya seperti itu, hasil laporannya seperti apa dan sebagainya. Setelah menyampaikan data-data dan sebagainya dan hasil tugas kalian seperti apa, selanjutnya adalah kalian berikan kesimpulan gitu. Biasakan selalu menutup presentasi itu dengan kesimpulan. Biasa kalau kesimpulan itu misalnya spesifiknya untuk saya anak desain gitu ya, biasanya kita jelaskan gitu, misalnya tugasnya adalah membuat, banyak lagi ya, tugasnya membuat poster lagi, jadi membuat poster gitu. Kalian menjelaskan secara singkat aja kenapa kalian mengerjakan seperti itu. Atau misalnya tugas fotografi, saya menggunakan metode di sini dan menjawab foto ini, saya ada elemen grafisnya, misalnya ada garis-garis dari pagar ini, terus kemudian ada elemen warna gitu atau colorful. Di sini ada beberapa warna, lebih dari 3 warna. Jadi untuk memberikan kesan seperti apa. Terus secara komposisi saya menggunakan komposisinya adalah rule of third dan sebagainya. Dan itu semuanya kamu jelaskan kenapa kamu mengerjakan seperti itu. Gitu. Kalau untuk penulisan juga sama, kamu jelaskan hasil kesimpulan dari analisis kamu jabarkan dengan tadi dibilang metode yang kamu gunakan apa aja, terus kamu menelitinya dengan cara apa, mengumpulkan data, analisisnya bagaimana, hasil kesimpulannya seperti apa, itu semuanya harus dijabarkan di dalam kesimpulan. Oke, kalau udah kalian silahkan jangan lupa untuk mengatakan sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan saya persilahkan, dan juga kalian ucapkan yang paling terakhir adalah terima kasih. Oke, itu adalah tips-tips untuk kalian memberikan presentasi yang baik dan benar. Jangan lupa PPT-nya tidak boleh banyak tulisan, ini laporan, bukan laporan ya. Jadi ini adalah presentasi. Jadi mayoritas dari materi harus disampaikan secara verbal, bukan melalui PPT. Oke, itu namanya laporan penelitian ya, bukan presentasi kalau materinya ada di dalam PPT. Oke, terus kalian harus menguasai apa yang kalian sampaikan sehingga kalian bisa mengucapkannya secara verbal dan bukan membaca yang ada di PPT tadi. Oke, itu aja presentasi dari saya. Jangan lupa untuk kalian pede ya, jaga pace kecepatan kalian berbicara. Seperti saya kadang-kadang ketika bersemangat saya ngomongnya terlalu cepat. Mungkin saya bisa agak lebih tenang dan kemudian saya atur pace dari kecepatan saya berbicara gitu. Jadi jangan lupa untuk pede, presentasi yang jelas, prepare sehari sebelumnya biar kalian nggak terlalu gugup untuk mempresentasikannya. Itu ngaruh banget. Kalau kalian udah nervous, biasanya presentasinya jadi panik gitu, jadi bawaannya kurang enak, pasti audiensnya bisa merasakan bahwa kalian tidak nyaman dalam menyampaikan presentasi tersebut. Oke, semoga kalian sukses dan bisa jago presentasi biar kuliahnya lulus dengan baik. Oke, bye.